pagi, apa kabarnya anak-anak? Untuk materi berikutnya yang akan saya sampaikan, untuk video kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara menentukan nilai fungsi. Kalau kemarin kita sudah mengenal apa itu fungsi, lambang fungsi, banyaknya fungsi atau banyaknya pemetaan yang terjadi, dan sekarang kita akan menentukan nilai fungsi itu sendiri. Dan siapkan bukunya, simak baik-baik. Oke, kita ke menentukan nilai fungsi. Kita ke notasi fungsi dulu ya. Nah, biasanya notasi fungsi atau rumus fungsi dirumuskan atau dibentuk atau ditulis dengan F ya. F itu berarti nama fungsinya, bisa F, bisa G, bisa H. Kemarin saya sudah terangkan. Oleh X, anggotanya adalah X, salah satu anggota dari F. Nah, rumus fungsinya X ini adalah anggota domain dari himpunan A. Misalnya kita menyebutnya himpunan A, berarti ini domainnya. Kemudian di sini menghasilkan menghasilkan bayangan Y. Nah, Y itu diperoleh dari fungsi f X, dari fungsi f terhadap X atau X terhadap f ya. Nah, di sini juga huruf X ini juga bisa diganti dengan yang lain ya. Y pun juga bisa diganti dengan huruf lain. Ingat, jadi tidak melulu atau tidak harus selalu X. Boleh A, boleh B, boleh M, boleh N. Nah, atau juga kalau rumus fungsinya ya, rumus fungsi itu dapat biasanya ditulis dengan Fx sama dengan Ax plus B. Ingat, kalau notasi fungsinya begini, rumus fungsi itu Fx sama dengan Ax plus B. Boleh A-nya juga diganti dengan M, boleh diganti dengan N. Nah, itu juga bebas. Yang penting hurufnya huruf tidak kapital. Kita ke contoh saja langsung ya. Kita ke contoh ya. Yang pertama, misalkan di sini ada fungsi H. H adalah fungsi dari himpunan 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Kebersamaan fungsinya adalah Hn seperti tadi yang saya bilang ya, tidak harus X. Kini saya ganti N sama dengan 2N dikurangi 1. Berarti bentuk fungsinya adalah 2N kurangi 1. Nyatakan fungsi tersebut, berarti fungsi H ini, ke dalam pasangan berurutan. Nanti ada beberapa soal dari nomor 1 kita ke pasangan berurutan. Kalau ditanyakan ada rumus fungsi, kemudian ada domain, kalimatnya boleh di dalam soal tidak harus seperti ini ya. Misalnya ada fungsi Hn sama dengan 2N kurangi 1 dengan domain atau daerah asal 1, 2, 3, 4, 5. Nyatakan fungsi tersebut dalam pasangan berurutan. Nanti ada diagram panah, kemudian bisa dalam bentuk grafik. Nah, kemudian nanti mungkin ditanyakan tentukan hasilnya atau ringnya. Kemarin di materi awal sudah saya jelaskan domain, kodomain, dan ring. Nah, sekarang kita ke pasangan berurutan dulu. Kita punya fungsi yang namanya Hn sama dengan 2N kurangi 1. Karena fungsinya sudah ada, domainnya ada atau daerah asalnya ada, berarti N di sini kita akan selalu menggantinya dengan angka yang berasal dari daerah domain. Dari yang pertama, jika N-nya sama dengan 1, berarti H1. Bayangan dari 1 berapa? Oh, 2. N-nya ganti 1. 1 dikurangi 1. 2 kali 1, 2 kurangi 1 sama dengan 1. Oh, berarti H1-nya adalah 1. Berarti X-nya 1, Y-nya 1. Pasangannya 1,1. Sekarang N sama dengan 2. Berarti N-nya kita ganti 2. 2 kali 2 kurangi 1. 2 kali 2, 4 kurangi 1, 3. Oh, bayangan dari 2 adalah 3. Berarti 2
2,3. X-nya 2, Y-nya 3. Dan lanjut yang ke N-nya. Kita ke N sama dengan 3 ya. H3 berarti ya. 2 kali 3 kurangi 1. 2 kali 3 6 kurangi 1 sama dengan 5. Berarti bayangan dari 3 adalah 5. 3,5. X-nya 3, Y-nya 5. N sama dengan 4. Berarti H4 sama dengan 2 kali 4 kurangi 1. 8 kurangi 1, 7. Oh, bayangan dari 4 adalah 7. N sama dengan 5. H5 sama dengan 2 kali 5 kurangi 1. 10 kurangi 1 sama dengan 9. Pasangan dari 5 adalah 9. Bayangan dari 5 adalah 9. Ingat, rumus ini tidak selalu rumus fungsinya adalah ini. Sesuaikan dengan soal ya. Jangan sampai nanti kamu mengerjakan fungsi rumusnya lain tapi melihatnya contoh saya. Ya, itu biasanya nanti banyak salah. Nah, yang tadi pasangan berurutannya yang mana? Berarti kan suruh menyatakan fungsi tersebut dalam pasangan berurutan. Berarti 1,1, 2,3, 3,5, 4,7 dan 5,9. Nah, ini yang dinamakan pasangan berurutan. Nah, kalau pertanyaannya yang kedua, tentukan nyatakan fungsi tersebut dalam diagram panah. Nah, yang B suruh membuat diagram panah. Nah, diagram panah bagaimana? Kamu tinggal membuatnya saja. Sudah ada himpunan diagram panahnya. Boleh himpunannya kamu beri nama bebas. Kan ada 2A misalnya dan B. Nah, A-nya kan sudah ada. Fungsi dari himpunan ada 1, 2, 3, 4 dan 5. B-nya yang ini tadi lah. Ini hasilnya mana? Ini tadi yang dicari. Ya, ada berapa? 1, 3, 5, 7 dan 9. Kita urutkan dari yang terkecil 1, 3, 5, 7 dan 9. Baru langsung kita hubungkan saja. Tadi 1 dengan 1, 2 dengan 3, 3 dengan 5, 4 dengan 7, 5 dengan 9. Nah, terus pertanyaan yang ketiga, kamu juga disuruh menyatakan fungsi tersebut dalam diagram Kartesius. Nah, diagram Kartesius berarti yang begini. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini X-nya atau ini himpunan A. Terus ini Y-nya, himpunan B. Dari 1, 3, 5, 7 dan 9. Silakan dibuat seperti kemarin ya. Kemudian ada pertanyaan yang keempat. Misalnya kalau yang ditanyakan ada rumus fungsi itu, kemudian yang ditanya bayangan dari bayangan dari 10. Berarti N-nya diganti 10. Kita coba ya. Nah, tentukan bayangan dari 10 oleh fungsi H. Berarti tadi fungsi Hn sama dengan 2N dikurangi 1. Berarti kalau bayangan dari, berarti N-nya diganti 10.
2 kali 10 kurangi 1. 20 kurangi 1 berapa? 19. Oh, bayangan dari 10 adalah 19. Nah, beda lagi kalau pertanyaannya. Kalau ini pertanyaannya dalam berupa kalimat. Bagaimana kalau kalimat ini dirubah menjadi suatu bentuk dalam kalimat matematika? Nah, kalau yang ini, yang E ya, sama, artinya sama. Kalau di sini tentukan bayangan dari 10 oleh fungsi H. Kalau di sini tentukan H negatif 3, artinya berarti tentukan bayangan negatif 3 oleh fungsi H. Ya, kita tinggal memasukkan saja. Punya rumus Hn sama dengan 2N kurangi 1. H negatif 3, berarti N-nya kita ganti negatif 3. 2 kali negatif 3 dikurangi 1. 2 kali 3, 6. Positif kali negatif, negatif. Negatif 6 kurangi 1. Utang 6, utang lagi 1. Negatif 7. Nah, tes ya. Lanjut. Nah, sekarang tentukan nilai N jika Hn-nya sama dengan 17. Nah, berarti sekarang yang diketahui adalah bayangannya. Nilai bayangannya adalah 17. Kita tulis dulu. Hn tadi apa rumusnya? 2N dikurangi 1. Hn-nya 17 sama dengan 2N kurangi 1. Ingat, kalau ada tulisnya begini berarti 17 itu bukan nilai N-nya, bukan nilai yang ada di dalam kurung. Nah, mana yang bisa dikerjakan? Ingat kembali persamaan linear satu variabel. Ini yang ada variabelnya kita sendirikan, yang tidak ada berarti negatif 1 ini pindah. 17 negatif jadi positif. 18 sama dengan 2N. Berarti N sama dengan 18 bagi 2. N-nya 9. Oh, ternyata nilai N-nya 9 agar bayangannya 17. Nah, sekarang. Sekarang ini sama ya. Tentukan nilai X. Sekarang N-nya saya ganti X. Jika HX-nya sama dengan 13. Padahal tadi kita hanya punya ini ya, HN-nya 2N kurangi 1. Karena N-nya kita ganti dengan X, di sini X, berarti kita tulis rumusnya secara ulang, N-nya ganti X dulu. Nah, baru HX sama dengan 13. Oh, 13 sama dengan 2X kurangi 1. Nah, terus lanjutannya bagaimana, Kak? Nah, nanti ketemu X-nya berapa? Nah, silakan dihitung ya. Selamat mengerjakan. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Oke, kita contoh kedua yaitu di sini ada fungsi f dinyatakan sebagai rumus fx sama dengan ax plus b. Nah, rumusnya belum diketahui angkanya, gampangannya seperti itu. Kemudian diketahuinya jika f2-nya 13, berarti jika x-nya 2, maka nilai y-nya 13. Dan jika nilai X-nya 5, Y-nya ketemu 22. Maka tentukan nilai A dan B. Kemudian ada rumus fungsi dan nilai F 7. Bagaimana jika nilainya 7? Nah, di sini biasanya dalam soal langsung bisa juga ditanyakan langsung bagaimana rumus fungsinya. Nah, atau mungkin langsung pertanyaannya tentukan nilai F5, F7, F8, F negatif 3. Nah, itu bagaimana? Langkahnya harus urut dari A dan B. Meskipun yang ditanya langsung ke C, meskipun yang ditanya langsung yang B. Ya. Oke, kita ke A dulu. Kita punya Fx sama dengan AX plus B. Jika F-nya 2, X-nya 2, berarti kita ganti 2. A kali 2 ditambah B. Ya, F2-nya berapa nilainya? Oh, 13. A kali 2 berarti 2A plus B. Ini sebagai
persamaan 1. Kemudian jika X-nya kita ganti 5, berarti A kali 5 ditambah B. F5-nya berapa? 22. Nah, sama dengan 5A tambah B. Oh, ini sebagai persamaan 2. Nah, dari 2 persamaan ini ya, dari 2 persamaan ini kita menggunakan metode yang sudah pernah, yaitu bisa eliminasi dan substitusi. Oke, kita tulis persamaan 1 dan 2 seperti ini. Nah, pasti B-nya itu akan sama. Nah, kita hilangkan dulu selalu B-nya, yaitu dengan dikurangi. 13 kurangi 22 yaitu negatif berapa? 9. Sama dengan 2 dikurangi 5 negatif 3A. Bukan A kurangi A ya, tapi di sini ada angkanya. 2A dikurangi 5A. Berarti ngitungnya kamu angkanya dulu, koefisiennya dulu. Kemudian B dikurangi B baru 0. Berarti A sama dengan negatif 9 dibagi negatif 3. A-nya berapa? 3. Kalau sudah ketemu A-nya, kita cari B. Nah, B-nya boleh menggunakan persamaan 1, boleh menggunakan persamaan 2. Saya punya yang persamaan 1. 13 sama dengan 2 kali A-nya kita masukkan 3 ditambah B. 13 sama dengan 6 tambah B. B sama dengan 13 kurangi 6. B-nya berapa? 7. Oh, berarti nilai A-nya 3. Kan yang ditanya yang A, nilai A-nya 3, yang nilai B-nya 7. Nah, sekarang yang B, rumus fungsinya. Tadi di soal rumus fungsinya apa? Fx sama dengan Ax plus B. Ini masih rumus fungsi bentuk umum. Ya, yang ditanyakan rumus fungsi pada soal. Ya, A-nya sudah ketemu berapa? Oh, 3. Berarti 3x. B-nya berapa? Plus 7. Kalau di sini negatif, berarti dikurangi 7. Berarti Fx, kita punya rumus fungsi dalam soal itu adalah Fx sama dengan 3x plus 7. Sekarang yang C. F7. Kita ditanya F7. Nah, sudah bisa. Masukkannya di sini, bukan lagi yang Ax plus B ya. 3 kali X ditambah 7. Dari yang diketahui, 3 kali 7 ditambah 7. 3 kali 7 berapa? Ditambah 7. Hasilnya berapakah? Silakan dihitung sendiri. Jelas ya? Nah, demikian penjelasan Ibu Asri tentang materi cara menentukan nilai fungsi pada bab yang ketiga. Nah, silakan dicatat, pelajari kembali dengan baik. Jika ada masih merasa kesulitan, jangan sungkan untuk bertanya atau memberikan komentar. Nah, yang terpenting jangan lupa subscribe ya. Oke, kita jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya, ke materi berikutnya. Kita masih pada fungsi yang terakhir, yaitu fungsi korespondensi 1-1. Apa itu fungsi korespondensi 1? Kita akan bahas besok saja ya, pertemuan berikutnya. See you.